Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dian, saya petugas promosi kesehatan Puskesmas Jatirogo yang baru. Di sini saya akan berbagi informasi kesehatan mengenai GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Transmisi epidemiologi, kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat. Dari tahun 1990 sampai 2015, yaitu sekitar 7 tahun lalu, itu penyakit menular lebih banyak daripada penyakit tidak menular. Akan tetapi, sekarang penyakit tidak menular lebih banyak daripada penyakit menular. Itu dikarenakan yang pertama, kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan makannya, kemudian kurang aktivitas fisik. Nah, di sini ada pola gaya hidup. Yang pertama yaitu jarang aktivitas fisik. Untuk ibu-ibu di sini pasti setiap hari sudah melakukan aktivitas fisik seperti bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel. Kemudian kalau bapak-bapak sendiri biasanya setiap pagi habis bangun tidur ngapain guys bapak-bapak? Apakah bangun tidur hanya duduk, ngopi, ngerokok? Gimana ini ibu-ibu, apakah setuju bapak-bapaknya merokok? Untuk bapak-bapak paling tidak setiap hari itu ada pergerakan otot. Kalau tidak mau membantu ibu-ibunya bisa setiap hari itu jalan-jalan kaki. Jadi kakinya itu ada pergerakan otot. Kemudian jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Di sini bapak-bapak ibu-ibu apakah sudah mengkonsumsi buah dan sayur? Biasanya buah dan sayurnya berupa apa, Bu? Nah, di sini untuk buah dan sayur ini kita bisa nanam sendiri, kayak misalkan pepaya, kemudian pisang. Itu kan kalau kita nanam kan kita jadi ada pergerakan otot ya. Kemudian mengkonsumsi makanan gorengan dan berlemak. Di sini pasti bapak-bapak dan ibu-ibu masih mengkonsumsi makanan berlemak. Contohnya gorengan. Kenapa mboten? Kalau sudah makannya gorengan, pasti kunjuknya es. Kenapa mboten? Sudah makannya berlemak, minumnya es, tetapi jarang minum air putih. Padahal air putih sendiri itu wajib setiap hari. Kemudian minum minuman bersoda. Kemudian kalau aktivitas fisik kita jarang, tandanya kita itu malas. Kemudian merokok. Di sini bapak-bapak semuanya masih merokok. Itu kalau minimal tidak bisa langsung tidak merokok, paling tidak seharinya itu dikurangi konsumsi merokoknya. Kemudian udah merokok terus juga di rumahnya ada balita, ada bayi, kalau bisa itu merokoknya di luar rumah gitu. Kemudian minum alkohol. Nah, dari pola gaya hidup yang tidak sehat ini akan menyebabkan obesitas, kanker paru, gangguan pencernaan, stroke, kerusakan organ, hingga menyebabkan kematian. Sehingga penyakit tidak menular ini harus kita cegah melalui 3. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Yang kedua yaitu makan sayur dan buah setiap hari. Kemudian cek kesehatan secara berkala, minimal 6 bulan sekali, bisa dilakukan di puskesmas. Nah, di sini ada pengertiannya gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja. Jadi semua masyarakat seluruh Indonesia ini wajib
melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di sini ada tujuan Germas. Yang pertama, kalau kita sering aktivitas fisik, terus makan sayur dan buah, kemudian minum air putih setiap hari, maka tubuh kita akan sehat. Kemudian kita ketika melakukan suatu pekerjaan, maka akan produktif. Di sini Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ibu-ibu sendiri, apakah ada kegiatan senam? Nanti kalau misalkan mau ada kegiatan senam bisa dikoordinir melalui dinas desanya. Kemudian apakah di sini ada kerja bakti? Apakah dilakukan secara rutin? Nah, itu nanti dievaluasi. Kenapa kerja bakti itu tidak dilakukan secara rutin? Kemudian kerja bakti itu sendiri kan penting ya, karena untuk lingkungan kita terjaga, agar lingkungan kita terhindar dari sarang penyakit. Kemudian kalau tubuh kita sehat terus, maka biaya untuk berobat pasti berkurang, bahkan tidak ada. Di sini ada bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Yang kedua mengonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga tidak merokok ya Bapak. Kemudian tidak mengonsumsi alkohol. Yang kelima memeriksa kesehatan secara rutin. Ini secara berkala bisa dilakukan di puskesmas minimal 6 bulan sekali. Kemudian membersihkan lingkungan, itu contohnya seperti kerja bakti. Kemudian yang ketujuh menggunakan jamban. Nah, fokus kegiatan Germas ini cukup ada 3. Yang pertama apa tadi ibu-ibu bapak? Ayo, udah lupa barusan. Nih, benar. Melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur. Kemudian memeriksa kesehatan secara berkala minimal 6 bulan sekali. Kemudian untuk pengecekan kesehatan itu biasanya puskesmas melakukan kegiatan di desa seperti kegiatan PTM. PTM itu biasanya ada cek gula, cek tensi. Itu kan biasanya ketika diadakan di balai desa kan mumpung gratis. Jadi bapak ibu-ibu ketika ada kegiatan itu monggo yang mau itu silakan mengecek. Kemudian siapa yang melaksanakan gerakan masyarakat ini? Yaitu tidak hanya satu orang. Jadi semua warga masyarakat seluruh Indonesia ini wajib melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi yang pertama yaitu individu, kemudian ke keluarga, kemudian ke lingkungan kita masyarakat. Itu mempraktekkan pola hidup sehari-hari. Kemudian ada akademisi atau universitas, kemudian dunia usaha, organisasi masyarakat, itu menggerakkan institusi dan organisasi masing-masing untuk menerapkan hidup sehat, pola gaya hidup sehat. Kemudian pusat pemerintah dan daerah ini seperti menyediakan atau memfasilitasi untuk masyarakatnya. Seperti ini, kegiatan senam bisa diadakan di balai desa. Kemudian kalau sepak bola bisa diadakan di lapangan. Kalau taman bisa digunakan untuk jogging atau kemudian bersepeda, lari-lari. Kemudian yang berikutnya aktivitas fisik ini bisa dilakukan di mana saja. Di sini ada contohnya ya bapak-bapak. Ini bapak-bapaknya nyapu, ibu-ibunya mencuci. Jadi ada kerjasama. Jadi keduanya itu ada aktivitas fisik. Kemudian di perjalanan ketika sudah capek perlu peregangan otot. Kemudian di sekolah, kalau di sekolah itu adik-adik sudah dijamin setiap hari melakukan pergerakan otot. Soalnya kalau anak-anak itu biasanya lari dari satu kelas ke kelas lain. Kemudian juga ada jadwal olahraganya. Kemudian kalau di tempat kerja biasanya kita ada kegiatan senam. Nah, ini ada tempat umum. Tempat umum itu kayak yang disediakan oleh pemerintah sendiri, yang seperti taman. Kemudian taman itu bisa digunakan untuk jogging. Kemudian
bersepeda, dan aktivitas fisik ini minimal dilakukan setiap hari minimal 30 menit sekali. Nah, di sini ada contoh konsumsi buah. Biasanya kalau di sini untuk buahnya apa mawon nggih? Tes. Kalau pepaya sama pisang itu kan bisa ditanam sendiri guys, jadi bisa memudahkan kita untuk konsumsi sayur dan buah. Yang berikutnya yaitu cek kesehatan secara berkala minimal 6 bulan sekali dan bisa dilakukan di puskesmas. Yang pertama yaitu cek tekanan darah, yang kedua cek kadar gula darah, yang ketiga cek kolesterol, yang keempat tes darah lengkap di laboratorium, yang berikutnya yaitu tes dini kanker rahim untuk perempuan. Ini juga biasanya diadakan oleh puskesmas di waktu-waktu tertentu bagi ibu-ibu yang mau melakukan tes, monggo. Kemudian cek lingkar perut. Jadi biasanya bapak ibu-ibu di sini kan sering konsumsi makan makanan yang berlemak, kemudian minumnya es. Niku sehat apa boten nggih? Sehat. Niku kan boten sehat. Terus juga jarang minum air putih. Padahal mungkin untuk saat ini enak, tapi untuk jangka panjangnya bisa merusak tubuh kita. Maka dari itu sebelum tubuh kita terserang penyakit, jadi kita mewaspadai diri untuk mengatur pola kebiasaan makan setiap hari.